Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, nggak kerasa kita udah 27 hari nih bareng, sahur bareng, belajar bareng. Nah, hari ini kita memasuki tema Al-Alim, itu yang maha mengetahui. Boleh nih Pak, langsung dibahas. Apa yang kakak tahu tentang Al-Alim? Alim itu apa ya? Ya orang yang tahu gitu. Kan ada, kita kan bahkan orang-orang di manusia juga sebut ada yang alim gitu kan. Alim ulama. Alim ulama gitu. Orang yang mungkin lebih tahu daripada kita, lebih paham, lebih ngerti gitu. Gitu sih mungkin, lebih teliti. Ya Allah memakaikan Al-Alim ini kepada dirinya dan ini salah satu Al-Asmaul Husna yang Allah suka. Banyak banget dipakai Al-Alim ini. Bismillah ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi ummati. Bagaimana kemudian kita bekerja dengan Al-Alim Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dari hari pertama sampai kemudian hari ke-27 ya. Bang Hafiz tadi juz berapa? 27. Enggak, itu diantar hodoj. Selamat melanjutkan juz 27. Semoga berhasil. Nanggung amat ngomong. Doain dong, doain kakak-kakaknya. Ayo doain tante-tantenya, om apa, pemirsa, doain dulu. Semoga lebarannya menyenangkan. Iya bener. Dapat banyak Bener juga. THR. Hah? Dapat banyak THR. Sebagian udah turun. Jadi Al-Alim ini pemirsa dengan izin Allah alhamdulillah adalah salah satu Al-Asmaul Husna juga yang bekerja banget buat saya, buat papa. Ngerasa nggak tahu apa-apa gitu, merasa nggak bisa apa-apa, ngerasa nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, udah gitu kan malaikat-malaikat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 32, coba buka. Al-Baqarah 32. Halaman 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada? Ya, coba baca terjemahnya Bang Hafiz. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi Bapak nih pada satu titik ya, saya pemirsa bisa jadi punya utang sampai miliaran, ngerasa nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Bener loh, pada satu titik tuh ngerasa ini semua sebab nggak ada ilmu gitu. Ngejalanin bisnis nggak ada ilmu, ngejalanin pekerjaan apapun nggak ada ilmu. Ketika menyelesaikan masalah, sebenarnya gini ya pemirsa ya, ketika pemirsa punya masalah ya, punya kesulitan, punya persoalan hidup, yang suka dicarikan solusi ya.
Padahal jangan. Paling tidak jangan cuma solusi. Harus cari ilmunya. Sehingga once ketemu lagi, kita udah punya template-nya gitu loh. Udah ngerti, oh gini gitu. Orang pada pengen pergi haji. Loh, oke lah pergi haji itu oke tuh. Namanya gue minta pergi haji kan. Tapi sebaik-baiknya juga minta ilmu supaya bisa pergi haji. Ilmunya gitu. Sehingga ilmu ini kita bisa template juga di orang lain. Dan itu terjadi sama papa. Sama saya pemirsa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa ngasih tahu orang ilmunya, clue-nya gitu loh. Saya pengen jadi pengusaha nih ya Allah. Iya oke, minta aja sama Allah. Good, bagus. Tapi jangan lupa minta ilmunya gitu. Karena begitu jadi pengusaha lu nggak ada ilmunya. Walaupun permintaan itu mungkin komprehensif lah ya. Artinya juga termasuk mungkin ilmu dan lain sebagainya. Tapi meminta ilmu itu penting. Terus malaikat menjawab kan di ayat 32 tadi kan bahwa Subhanaka gitu, maha suci engkau ya Allah. Kalau nggak diajarin nggak bakal bisa. Nah Allah seneng ngajarin. Allah seneng ngajarin. Nah mana yang lebih Allah sukai, ngasih harta apa ngasih ilmu? Mana yang lebih Allah sukai? Ayo pemirsa, mana yang lebih Allah sukai, ngasih harta apa ngasih ilmu? Ngasih ilmu. Ngasih ilmu. Buktinya dari mana ngasih ilmu? Penciptaan Adam pertama kali yang dikasih apa? Harta? Enggak, ilmu. Buka Hafiz ayat 30 surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ayat berikutnya apa? وَعَلَّمَ, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam. وَعَلَّمَ Adam. Dan papa tahu lewat jalur al-alim, oh saya bisa dekat sama Allah nih, gitu. Jadi papa mengabaikan soal solusi, soal jodoh. Waktu kan belum nikah papa. Mengabaikan soal harta, soal kekuasaan, soal kekuatan, soal nama baik. Yang papa incar apa? Gue harus dekat sama Allah dulu. Saya harus dekat sama Allah. Apa ini yang Allah suka? Belajar. Apa yang Allah suka? Ilmu. Oh, udah geber. Terus sebaik-baiknya harus dipelajari apa? Sebaik-baik ilmu yang harus dipelajari apa? Tentang dirinya. Ini tentang Asmaul Husnanya. Luar biasa ini. Tentang apa lagi? Tentang Quran ya. Wah, udah cangsat jalan tat. Ya alhamdulillah gitu. Allah ngasih tahu A, B, C sampai yang enggak papa tahu. Izin Allah itu. Enggak ngerti tuh. Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Selamat. Allah ini seneng sama orang yang nuntut ilmu. Karena dia tuh punya ilmu, dia pengen bagiin ilmunya gitu. Wah, aku mau nanya ya. Emang cara Allah ngajarin tuh kayak gimana sih? Cara Allah ngajarin itu bisa langsung ngasih ide. Kadang-kadang orang ngelihat sesuatu nggak ada ide, ngelihat sesuatu ada ide. Kadang-kadang orang ketemu sama si fulan aja jadi ide. Jalan kemana jadi ide, bisa begitu. Artinya itu dihunjamkan langsung sama Allah. Pikiran, perasaan, hati, gitu loh. Kedua, jalan-jalannya diberikan. Dibikin sekolah, dibikin nyantren, dibikin kuliah, itu juga jalan Allah yang memberikan ilmu. Nah sebaik-baiknya dua nih gayung bersambut, kita juga nyari gitu loh. Ya. Pencari ilmu itu disebutnya apa? Thalabul ilmi, talib dalam bahasa Arab, talib, pencari ilmu, penuntut ilmu. Untuk mendekatkan diri papa kepada Allah gitu ya, saya pemirsa, salah satunya lewat jalan ilmu, asli lewat jalan ilmu. Jadi kalau ada orang ngedeketin Allah dengan cara sholat duha, sholat malam, ya itu juga kita lakuin. Dengan jalan sedekah itu juga kita lakuin. Dengan jalan berbuat baik itu kita lakuin. Zikir pagi, zikir sore, sholawat, istighfar, tasbih kita lakuin. Yasin, Ar-Rahman, Waqi' Al-Mulk kita lakuin. Tapi papa sadar banget 99 tuh. Ngegeber ilmu 98. Lewat pintu ilmu.
Jadi di mana aja zaman dulu ada majelis kita datang, di mana aja dulu ada guru kita datang, di mana aja ada kemudian tempat-tempat yang bisa kemudian belajar kita datang. Dan dengan sadar menjadikan arena itu, kegiatan itu, activities itu benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Papa tahu Allah ini senang sama orang yang nuntut ilmu. Karena dia tuh punya ilmu, dia pengen bagiin ilmunya gitu. Kan pernah nggak sih Anda nih tahu gitu, expert di bidang A, tiba-tiba ada orang datang, bos ajarin gue cara nyuting dong. Itu kita bukan sebel loh, seneng loh, ada yang mau ilmu gue nih gitu kan. Tapi coba lihat, kita lagi mau ngajar silat, yang diajar ogah-ogahan. Kita mau ngajar masak, yang diajar masaknya nggak cinta sama dunia yang kita senengin. Kita ngajar bisnis, orangnya gak mau, maunya kerja mulu. Udah lah Pak, kerja aja lah Pak. Jangan bisnis. Udah diajar mau jadi pebisnis. Oh kerja aja lah Pak, gaji aja Pak. Mana? Ya, kita jadi guru, terus anak nggak dengerin, matanya nggak ngeliat, telinganya nggak dikasih ke kita, hatinya nggak ada di kelas. Kita jadi guru gue berasa. Terus kita cinta nggak sama anak murid yang kayak begini? Enggak lah. Tapi kalau kita sebagai murid mencintai ilmu yang diajar sama guru, memberi mata, memberi telinga, memberi hati, guru seneng nggak? Seneng. Salah-salah dikit, ya tetap aja lulus gitu loh. Hah? Nah sama Allah begitu. Kenapa? Sekali Papa udah dekat sama Allah nih, sekali pemirsa dekat sama Allah, selesai urusan yang lain. Tapi bisa nggak sih Pak dalam satu case Allah itu mencabut ilmu gitu? Sangat. Dibikin mati satu sel saraf sudah selesai. Dibikin geger otak udah beres. Atau otaknya tuh ditambah jadi 2. Kan orang otaknya 1 ya. Ditambahin malah jadi 2, jadi otak-otak. Alhamdulillah. Ih lapar deh. Padahal baru nyaur ya. Iya. Jangan sombong gitu. Makanya otak tuh kan sering dipakai sujud. Supaya apa? Supaya bener otak itu, pikiran itu bener gitu. Masya Allah loh. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Jadi Papa tuh datang tuh ke tempat-tempat di mana kemudian kita bisa menuntut ilmu. Apalagi anak zaman sekarang. Berlimpah ilmu di mana-mana. Tapi jangan lupa minta sama Allah. Ayo ikutin Papa. Rabbi zidni ilma. 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 Nah, itu di surat Toha tuh, ayat 114. Itu juga menjadi wirid tuh yang related dengan Al-Alim. Silakan yang mau lewat-lewat. Jadi Al-Alim itu kenapa lebih disukai sama Allah ketimbang harta dan kekuasaan? Karena di dalam Al-Alim ada harta dan kekuasaan. Udah mau mati nih, kita masih akan ketemu belajar dan mengajar. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami nih ya. Sekarang kita pengen nemenin pemirsa di rumah nyaur. Nyaur dulu kita bismillahirrahmanirrahim. Pakai energen kurma biar energinya full, puasanya juga full. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Papa kenapa kalau minum makan pakai salawat bukan cuma bismillah? Terima kasih sama Rasul. Karena kalau Rasulullah nggak ngajarin, kita nggak bisa bismillah. Itu. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, Allah kenapa punya Al-Alim? Ya, kembali nih ke Umi, Kak Wirda, Bang Hafiz. Karena Allah pengen ilmu ini menjadi cahaya buat umat manusia, buat hamba Allah, buat semesta raya. Tanpa ilmu, kita nggak ada cahaya. Seberapapun tuh ilmu itu. Kayak apapun ilmu itu. Dan ilmu will bring you to tomorrow. Wih, bahasa Inggris ini. Itu benar ya. Ya. Ilmu will bring many opportunities. Gitu. Many peluangs. Pakai S. Dengan ilmu akan terbuka nih semua opportunity, kesempatan. Zaman dulu sebelum zaman Yusuf, ya, dulu YouTube, tapi udah diganti ya. Yusuf. Kita beli. Sebelum zaman YouTube, zaman Google, zaman internet, ada anak remaja
nggak tahu gimana dia belajar bahasa Korea. Beli buku bahasa Korea, belajar bahasa Korea dengan gedubrak-gedubruknya, anak ini belajar bahasa Korea. Teman-temannya bilang, what for? Kok belajar bahasa Korea sih gitu loh. Tapi itu loh, ilmu membawa pada opportunity. Bener. Jadi kalau kata Rasulullah SAW bahwa ilmu akan bawa pada surga, itu benar. Surga apa? Udah surga dunia juga, bos. Mau tahu? Dalam keadaan si anak ini cuman belajar bahasa Korea, nggak atau gimana tiba-tiba sekolah negerinya dia ini anak SMP nih, SMA. Bisa-bisanya coba didatengin duta besar Korea buat Indonesia. Jadi ada menteri dari Korea datang, duta besar, dia pengen datang nih ke sekolah, pengen ngeliat sekolah Indonesia apa. Dan dulu kan belum lazim, belum ada drakor. Kalau sekarang kan orang udah pada biasa lah ya. Nah, si menteri datang, ditemenin sama dubes Korea buat Indonesia datang, terus si kepala sekolah nyampein, dengar ada anak kita yang belajar bahasa Korea, ya siapa ya gitu. Nah temennya kan yang memang pada ngeledekin kan pada tahu dong, wah ya lu, ayo nemenin mereka zaman dulu ya, mereka pikir kalau nemenin dubes kan horor gitu. Lah si orang ini malah seneng, beasiswa loh kak. Oh ya, ke Korea? Ilmu membawa pada opportunity. Coba aja belajar jahit. Kalau nggak ada yang order jahitan besok. Jadi kita kayak magnet ya, mengundang. Iya, dan itu berasal dari al-alimnya Allah. Jadi al-alim itu kenapa lebih disukai sama Allah ketimbang harta dan kekuasaan? Karena di dalam al-alim ada harta dan kekuasaan. Itu bos. Sallu ala nabi. Tapi sebaliknya juga bisa ya. Maksudnya? Ilmu mengantarkan pada surga, tapi bisa sebaliknya Oh juga. iya. Ilmu bisa mengantar pada neraka. Betul. Jika? Ya apa jika apa? Jika apa? Ya jika dipakai nggak benar, malah dipakai buat nipu, bohong. Orang nih belajar jahit sampai akhirnya bisa. Peristiwa biasa, cuman nganterin anak ke TK. Peristiwa biasa, tapi opportunity comes to her. Opportunity ini datang nih ke dia. Ya dia dengar itu lah sambil duduk. Peristiwanya kan peristiwa biasa. Aduh, itu tukang jahitnya gimana sih? Udah dikasih DP dia mundur. Udah nggak ada berita, udah tinggal besok lagi. Terus si ibu yang belajar jahit sampai lulus, sampai biasa nanya, emang ada apa? Ini lo buat anak-anak pentas bla 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 bla. Oh, buat berapa anak? Iya buat sekelas termasuk anaknya ibu. Itu. Ya kalau saya yang jahit gimana? Ya boleh kalau bisa mah. Bisa, insya Allah. Tuh, comes to her. Makanya seumuran Hafiz, Kawirda, Kekumi, ini mah harus rakus sama ilmu. Banyakin aja. Belajar apa kayak dah, mumpung belum ada tanggungan gitu. Belum ada suami, belum ada istri. Kalau makin banyak ilmunya, nanti makin banyak juga opportunity-nya. Gitu. Tapi yang tua-tua juga jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar itu minal mahdi ilal mahdi. Dari mulai buayan sampai liang lahat. Udah mau mati aja kita masih belajar. Percaya nggak? Udah mau mati nih, kita masih akan ketemu belajar dan mengajar. Ayo pi, baca pi, la ilaha illallah. Tuh, diajarin. La ilaha illallah, ayo pi. Misalkan kata si mami nih nganter si papi. Insya Allah ini inspirasi hari ke-27 nih Al-Alim. Yuk kita baca Asmaul Husnanya. Bareng-bareng pemirsa ya. Ya Allahu ya Alimu, 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 ya Allahu ya Alimu. Ya Allah ya Alim. Oke, mudah-mudahan Al-Alim berkenan ya kita dekat dengan dia lalu mendapatkan apa yang menjadi ilmunya dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ummati walhamdulillahirabbil alamin. Ya pemirsa, semoga ada yang bisa dipetik dari episode kali ini. Sampai ketemu besok. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sudah belajar ya tentang Asma Allah Al-Alim yang maha mengetahui, termasuk segala ilmu yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat.
Pemirsa, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang belajar kemudian mengajarkan atau mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Nah, buat teman-teman Wirda nih, ayo semangat, kita harus belajar. Karena dengan belajar kita bisa hidup. Dengan belajar kita bisa melangsungkan kehidupan dan dengan belajar kita bisa mengubah hidup orang lain juga. Gitu. Oke, semangat buat semuanya. Teruslah haus akan ilmu dan teruslah mengemban ilmu. Sampai jumpa lagi besok di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mughni ini ya yang maha mengayakan. Jadi jangan sungkan-sungkan minta sama Allah gitu. Apaan sih ngomongin kaya mulu nih si Ustadz? Ya gila dikasih miskin teriak-teriak. Iya. To the point aja. Ya Allah minta kaya. Kalau perlu deskripsikan kayanya tuh seperti apa gitu loh. Pengen punya mobil, pengen lah yang berapa? Ya yang second aja Pak Ustadz. Minta sama Al-Mughni yang second loh lagi. Metro TV